Selamat pagi semuanya. Berbagai macam peristiwa dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, seperti kursi yang terbuat dari kayu, orang yang sedang mengelas, besi sebelum dan setelah berkarat. Nah, peristiwa-peristiwa ini termasuk ke dalam perubahan materi yang mana? Untuk itu, marilah bersama saya, Ibu Sulis, kita mempelajari tentang perubahan materi. Perubahan materi ada dua macam, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut masuk ke dalam perubahan fisika atau kimia. Untuk itu, marilah kita ikuti bahasan selanjutnya. Sekarang, perhatikan gambar 1 dan 2 berikut. Yang pertama, perubahan apa yang dapat kalian katakan pada gambar 1? Yaitu kayu yang dibuat menjadi kursi. Yang kedua, perubahan apa yang dapat kalian katakan pada gambar 2? Yaitu besi yang dibiarkan di udara terbuka, lama-kelamaan berkarat. Marilah sekarang kita analisa gambar 1. Perhatikan sifat fisika kimia yang dapat kita amati. Yang pertama, wujud kayu dan kursi sama padat. Yang kedua, warna kayu dan warna kursi sama coklat muda. Yang ketiga, dari kayu menjadi kursi hanya berubah bentuk dan ukuran saja. Zatnya tetap yaitu kayu. Nah, dari pengamatan terhadap kayu yang dipotong dan dibentuk menjadi kursi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemotongan kayu tetap menghasilkan kayu, walaupun ukuran atau kadang bentuknya berbeda. Berarti tidak menghasilkan zat baru. Peristiwa seperti ini disebut perubahan fisika. Berarti perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Dengan demikian, ciri perubahan fisika dari pengamatan di atas berubah ukuran atau bentuk. Nah, sekarang kita analisa gambar kedua. Perhatikan sifat fisika atau kimia sebelum dan setelah berkarat. Wujud besi setelah berkarat lebih keropos. Warna besi sebelum berkarat abu-abu dan setelah berkarat coklat. Besi berkarat karena kontaminasi dengan udara lembab yang mengandung oksigen dan air. Nah, dari pengamatan terhadap besi sebelum dan setelah berkarat, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Besi sebelum dan setelah berkarat menunjukkan sifat yang berbeda, yaitu terbentuk zat baru. Sehingga besi berkarat disebut perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Ciri perubahan kimia dari pengamatan di atas adalah terjadi perubahan warna. Nah, bagaimanakah ciri-ciri perubahan fisika dan kimia lainnya? Mari amati beberapa peristiwa yang merupakan perubahan kimia berikut, yaitu pembakaran dan reaksi dua cairan tak berwarna menjadi endapan. Maka dari peristiwa tersebut dapat kita kemukakan ciri-ciri perubahan kimia yang muncul. Yang pertama, terjadi perubahan warna. Pada pembakaran, kayu yang coklat bisa berubah menjadi arang yang hitam. Timbul gas, pembakaran menghasilkan asap. Terjadi perubahan suhu, pembakaran menghasilkan panas. Kemudian reaksi dua zat cair menjadi endapan, berarti di situ terbentuk endapan. Sehingga secara umum, ciri perubahan kimia dari pengamatan beberapa tadi antara lain adalah terjadi perubahan warna, timbul gas, terjadi perubahan suhu, dan terbentuk endapan.
Kita lanjutkan, mari kita amati peristiwa berikut yang merupakan perubahan fisika seperti pembuatan kayu, pembuatan kursi dari kayu, air yang dipanaskan menguap, kemudian gula yang dilarutkan dalam air. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, maka ciri perubahan fisika yang dapat kita amati adalah terjadi perubahan ukuran atau bentuk, terjadi perubahan wujud dari cair ke gas, terjadi pelarutan, gula melarut dalam air. Nah, dalam aplikasi perubahan materi pada kehidupan, kita dapat memperhatikan pembuatan pagar besi secara lengkap berikut ini. Jadi seseorang mulai dari motong besi, kemudian mengelas sehingga menjadi pagar. Jenis perubahan apa saja yang terjadi pada saat seseorang membuat pagar besi dengan bahan besi batangan menggunakan las karbit? Pembuatan pagar besi ada dua macam perubahan di situ kalau kita amati. Dari sisi perubahan pada besi batangan dari ukuran 4 meter dipotong sesuai kebutuhan, maka termasuk perubahan fisika. Dari sisi penggunaan gas karbit yang dibakar menghasilkan gas, asap, dan energi panas, termasuk perubahan kimia. Dari sisi penyambungan besi saat terkena panas, hasil pembakaran, besi meleleh, kemudian mengeras kembali, perubahan fisika. Nah, silakan kalian bereksplorasi, mengamati peristiwa yang ada di lingkungan Anda lainnya, kemudian analisa jenis perubahan materi, apa saja yang terjadi, dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan. Itulah materi kita kali ini untuk perubahan materi. Selamat bereksplorasi. Terima kasih.